Lutfi Khairunisa. Saya Rizara Syabar. Saya Hana Trimadani. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan mengobservasi SMP ITS Sajadah dan kami akan melihat apa saja teknologi yang digunakan di SMP ITS Sajadah dan bagaimana pembelajaran informatika di SMP ITS Sajadah ini. Selamat menyaksikan. Ustazah Anissa Fitri. Iya. Mohon maaf ya Ustazah Anissa ya. Iya. Ustazah Anissa akan mengganggu waktunya sebentar untuk wawancara. Ada beberapa pertanyaan Nisa yang ingin kami ajukan ke Ustazah sebagai pengampu mata pelajaran TIK ya Zah. Informatika untuk jenjang SMP. Nah, pertanyaan pertama Zah, bagaimana perencanaan pembelajaran TIK yang sudah Ustazah lakukan? Untuk perencanaan, karena kami menggunakan kurikulum Merdeka, tentu kita membuat modul ya. Di dalam modul itu ada materi-materi, kemudian juga ada langkah-langkah pembelajaran di sana, seperti itu. Kemudian setelah perencanaan tentu kita melaksanakan apa yang telah kita rencanakan di dalam proses pembelajaran di kelas. Baik Ustazah, kemudian nih tentunya ada metode-metode yang Ustazah lakukan ya di pembelajaran TIK. Nah, metode apa saja yang Ustazah terapkan? Iya, kalau untuk metode itu pada biasanya lah ya kan, pasti tentu ada ceramah. Ceramah ini kenapa menggunakan metode ceramah? Karena memang untuk menyampaikan pengetahuan kepada anak, kita sampaikan dulu pemahamannya, bagaimana dalam memahami perangkat-perangkat pembelajaran, perangkat-perangkat komputer seperti itu juga, dan aplikasi perkantoran. Makanya menggunakan metode ceramah. Kemudian juga ada metode demonstrasi, yang mana di sini anak-anak itu memang langsung terjun ke labor. Apa yang mereka pelajari teorinya di kelas, yang di ceramah, di presentasi tersebut, mereka langsung praktek dengan panduan-panduan yang telah diberikan seperti itu. Jadi anak tidak hanya mengambang-ngambang saja mengenai materi bagaimana membuat dokumen di Word atau Excel, tapi juga terjun secara langsung gitu, berhadapan dengan komputernya seperti itu. Jadi ada dua metode ya Ustazah? Secara umum ada dua metode, tapi lebihnya mungkin ada juga kita menggunakan kuis, karena anak-anak ya kita tahu kadang juga dia boring ya kalau menggunakan ceramah saja di kelas. Dan itu anak seringnya menggunakan word wall, kemudian juga quizzes gitu, supaya mereka lebih seperti game lah untuk pembelajaran, tidak membosankan bagi mereka seperti itu. Baik Ustazah. Nah, kemudian Zah, bagaimana pelaksanaan pembelajaran TIK informatika yang ketika di labor? Untuk di labor mungkin beberapa hal yang memang harus diperhatikan, dan memang perencanaan tidak semulus nyatanya gitu kan. Kita rencanakan jam sekian mereka belajar ini, tapi mungkin di labor itu perlu pengkondisian kelas. Apalagi juga di labor itu kan kita perlu menghidupkan satu-satu komputernya, CPU-nya. Anak-anak kan masih awam ya, apalagi memang mereka yang belum pernah ketemu lah dengan komputer. Dari situ mungkin lebih memakan waktu, sehingga pembelajaran juga mungkin dari materi yang segini ingin kita sampaikan jadi sedikit gitu, karena waktunya tadi udah terpakai untuk menghidupkan komputer, CPU dan lain-lain. Kemudian juga beberapa anak ya pada umumnya kita tahu bahwa memang ada yang kayak mereka nurut gitu, bisa ketika kita jelaskan untuk tidak untuk belajarlah dengan sesuai prosedurnya ada. Tapi juga ada beberapa anak yang mereka aktif, Ustazah sebut itu mereka sangat aktif ya, gitu. Ada aja yang mereka lakukan, dan itu memang menjadi tantangan tersendiri bagi Ustazah untuk mengkondisikan supaya mereka bisa belajar dengan baik dan benar di labor seperti itu. Untuk media dan sarana TIK apa saja yang digunakan?
Kalau untuk media yang utama itu adalah buku paket ya kan. Kemudian juga ada e-book di internet terkait materi-materi pembelajaran, PowerPoint, presentasi PowerPoint, poster-poster juga ada digunakan seperti itu. Bagaimana cara menilai hasil belajar siswa pada mata pelajaran TIK? Menilainya ini tergantung kepada materi. Kalau memang materi itu dirasa memang full untuk pemahaman kognitif, maka bisa digunakan tes, ya kan, tes tertulis seperti soal-soal ABC atau esai. Namun ketika Ustazah rasa ini materi ini perlu untuk praktek, maka ya tesnya adalah praktek. Bagaimana anak itu misalkan mau mengecek apakah mereka ini sudah paham membuat tabel di Excel, maka tesnya apa gitu ya, udah mereka diberikan contoh tabel, disuruh buatlah di Excel, yang mana sebelumnya juga sudah kita latih gitu mereka seperti itu. Jadi apa-apa yang kita ujikan itu memang sudah kita ajarkan seperti itu. Pertanyaan selanjutnya, kendala apa yang sering dihadapi dalam pembelajaran? Kendala yang sering terjadi, terutama kalau misalnya ini mau di kelas atau di labor? Di labor. Ya, kalau di labor mungkin kadang ada unit komputer yang mungkin tidak bisa kita hidupkan, gitu kan? Nah, itu juga kendala kan, karena kan unit komputer tersebut mereka jumlahnya misalnya beberapa banyak lah gitu, tapi unit cuma setengah dari mereka, atau mereka hanya bisa berbagi dari unit komputer yang ada. Dan juga kadang kalau mereka kerja kelompok dalam mengerjakan tugas-tugas aplikasi perkantoran, itu tentu akan beda lah ya pemahaman antara yang memang dia ngerjain sama dia cuma ngeliatin temannya. Sebenarnya kalau masalah hal tersebut Ustazah sudah sampaikan bergantian ya nak, tapi kadang anak-anak itu ya pengen dia aja gitu, temennya cuma ngeliatin, ada seperti itu. Tapi juga ada yang memang kerjasama gantian dalam hal mengetik dan lain-lain, karena kalau misalnya dalam konteks anak sekolahan yang memang baru mengenal komputer, mereka ngetik aja udah senang gitu. Bahkan ketika Ustazah udah habis waktunya, mereka masih pengen di labor, Zah lanjut loh Zah, lanjut lagi ya Zah, kayak gitu, karena excited mereka untuk belajar di labor seperti itu. Pertanyaan terakhir ya, bagaimana dukungan sekolah terhadap pembelajaran di lab ini? Dukungan sekolah belajar di labor ya, tentu dukungan sekolah adalah yang diberikan, kita tahu fasilitas yang ada seperti komputer dan juga labor. Itu menurut Ustazah adalah dukungan yang memang sangat-sangat luar biasa diberikan, karena kita tahu juga ada mungkin sekolah-sekolah yang belum punya labor, belum punya akses internet seperti itu. Kemudian juga ruang labor yang nyaman, karena di sini juga alhamdulillah ada AC-nya, jadi mereka nggak mengeluh panas dan lain-lain seperti itu. Dan juga ada, kalau belajar di kelas juga ada disediakan infokus biar anak-anak bisa lebih paham, lebih tertarik dalam proses pembelajaran. Saya izin gabung ya Kak. Saya Ustazah Adika, ngajar TIK kelas 8 sama kelas 7. Berarti Ustazah Anissa kelas 9 ya? Ya kelas 9 semuanya. Oh iya Zah, kami